Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada pada saat ini. Bahagia sekali kita bisa jumpa kembali untuk bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan dan menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, kami mohonkan untuk mengajari kami, untuk memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman ini. Dan melalui firman ini, kami semakin mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan yang kami sembah, dan juga mengenal diri kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada saat ini ya Tuhan, melalui hamba-Mu, karena semua kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan diambil dari Matius 26 ayat 73 sampai dengan ayat 75, demikian bunyinya. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini adalah salah satu peristiwa ketika Yesus ditangkap. Apa reaksi? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak dan juga termasuk orang-orang yang mengikut Yesus selama ini. Dan kisah ini khusus tentang pengalaman Petrus. Petrus yang selalu melonjak-lonjak di dalam percayanya kepada Tuhan, di dalam pengenalannya, di dalam keikutsertaannya, hidup sebagai bagian dari kelompok orang-orang yang mengikut Yesus. Pada saat ini Yesus sudah ditangkap dan banyak orang akan berada di lokasi penangkapan dan juga di dalam perjalanan membawa Yesus menuju Bukit Golgota. Dan ketika ada seseorang yang melihat Petrus, karena pada saat itu memang Petrus mengikut Yesus dari jauh, karena dia tidak berani jikalau dekat, karena dia khawatir, dia takut dan sebagainya. Maka pada saat ini ada seseorang yang bertanya kepada Petrus. Dia katakan, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Tapi apa kata Petrus? Melihat atau mendengar keyakinan orang ini bahwa Petrus adalah salah seorang dari mereka, atau artinya salah seorang dari orang-orang yang mengikut Yesus. Maka apa kata Petrus? "Aku tidak kenal orang itu." Dan sesudah itu ayam berkokok. Dan memang pernah Yesus mengatakan, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Maka ketika ayam berkokok, teringatlah Petrus akan apa yang pernah dikatakan Yesus. Dan dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Mengapa dia bersedih? Karena memang dia tahu apa yang dilakukannya itu adalah ketika Yesus pertama mengatakannya kepadanya, dia merasa bahwa dia akan kuat, dia akan berani. Tapi sesudah kenyataan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam dirinya, maka dia sadar bahwa dia tidak mampu untuk tetap bertahan seperti apa yang dia katakan semula, dan juga bagaimana dia sudah menyangkal Yesus sehingga dia menyesal, dia menangis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ternyata untuk menjadi orang yang setia bukanlah hal yang mudah. Persahabatan ternyata tidak mudah untuk dipelihara.
ketika terjadi perubahan dalam diri orang yang bersahabat, maka mungkin persahabatan itu juga akan berubah. Terlihat dari Petrus bagaimana dia dekatnya dengan Yesus. Ternyata ketika terjadi perubahan dalam diri Yesus, Yesus bukan lagi orang yang diikut, tapi Yesus sudah menjadi terdakwa, tersangka, dan dihukum. Maka berubah pikiran Petrus. Tapi sangat bersyukur, puji Tuhan, Petrus sadar sesudah dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia katakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehubungan dengan apa yang terjadi dalam diri Petrus terhadap Yesus di dalam hubungannya, mungkin ini juga sering terjadi dalam persahabatan kita dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, teman sosialita kita, teman sepergaulan kita, dan sebagainya. Ketika kita memiliki segala sesuatu, ketika kita sehat, kita punya duit, kita punya jabatan, kita punya apa yang dianggap secara manusia itu adalah kehebatan, maka banyak orang yang akan mengikut kita. Banyak orang yang akan memuja dan memuji kita. Banyak orang yang bangga dengan kita. Banyak orang yang merasa bahwa ketika kita bersahabat dengan dia merupakan keuntungan bagi dia, kebahagiaan bagi dia, keistimewaan bagi dia. Tapi ketika semua itu berubah, selama ini kita sehat menjadi sakit, atau selama ini kita punya uang, tidak punya uang lagi, dan sebagainya, maka bisa saja persahabatan itu juga akan berubah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang penting di dalam persahabatan? Persahabatan harus didasari oleh kasih. Kasih seperti kasih Yesus kepada manusia. Persahabatan itu didasari oleh cinta, didasari oleh kasih, sehingga apapun yang terjadi, maka persahabatan itu, rasa kasih itu tidak akan berubah. Tapi tetap, walaupun terjadi perubahan dalam situasi kehidupan kita atau teman kita. Oleh karena itu, apa yang penting bagi kita melalui pengalaman ini, melalui pengalaman Petrus dengan Yesus, yang penting bagi kita sekarang adalah mari selidiki hati kita. Bagaimana persahabatan kita dengan sesama kita, dengan saudara kita, bagaimana hubungan kita, bagaimana hubungan kita dengan sanak saudara kita, famili kita, keluarga besar kita, teman kita, dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan? Ingatlah bahwa kita sebagai orang percaya harus ada dalam hati kita persahabatan yang tulus terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga kita harus ingat, tidak ada sahabat yang sejati, hanya Yesus sahabat sejati kita, yang selalu ada untuk kita, yang selalu siap untuk menolong kita dan mendengarkan setiap keluhan kita. Dan setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kita pun tidak akan mengubah kasih sayang Yesus, perhatian Yesus dalam hidup kita. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Mari kita kembangkan sikap persahabatan yang tulus, yang penuh dengan kasih, berdasarkan firman Tuhan dan iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk boleh bersahabat dengan tulus. Dan juga ketika ada orang yang mengecewakan kami dalam persahabatan kami, ajar kami juga untuk mengingat bahwa tidak ada sahabat yang sejati. Sangat sulit mendapatkan sahabat yang sungguh-sungguh tulus selain dalam Tuhan. Hanya Tuhan sahabat kami yang selalu siap dan ada untuk kami, untuk mendengarkan keluh kesah kami, untuk memperhatikan kami, dan tetap menghargai kami dalam setiap situasi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berilah kepada kami hikmat di dalam persahabatan kami dengan sesama kami. Dan ajar kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Inilah harapan kami. Dan kami mohon juga ampuni kami ya Tuhan dalam setiap doa, dosa, dan kesalahan kami. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepada-Mu
untuk setiap perjalanan kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu boleh setia kepadamu. Dan tolong kami untuk dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami dan keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami. Dan juga tambahkan kepintaran bagi kami untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami dalam setiap perjuangannya, baik dalam studinya, dalam pekerjaannya, ketika dia mencari teman hidupnya, dan juga dalam setiap pergaulannya. Tuhan memberkati. Kami mohon ya Tuhan, jadikanlah anak-anak kami jadi anak yang takut akan Tuhan, jadi anak yang bisa mengandalkan imannya di dalam setiap pergaulannya. Kami mohon ya Tuhan, kami serahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Dan juga kami berdoa untuk orang tua kami, orang-orang yang sudah lansia. Kami mohonkan kepadamu, berkati orang-orang tua kami yang selalu setia untuk mengasihi kami, mendampingi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, ketika mereka sudah mempunyai kekurangan, baik kurang tenaga, kurang pendengaran, kadang-kadang kurang cara berpikir, kurang juga pemasukan atau dari segi ekonominya. Tuhan ajar kami untuk selalu ada untuk mereka, sehingga mereka tidak sendiri dalam kekurangannya, tapi kami ada untuk semua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini khusus untuk gereja Tuhan GBKP yang sekarang sedang mempersiapkan sidang majelis sinode yang akan dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 18. Kami mohon kepada Tuhan, berkati panitia, berkati moderamen GBKP, berkati semua orang yang berusaha bekerja untuk membuat acara ini berjalan dengan baik, termasuk semua peserta yang akan hadir. Sekalipun acara ini dilakukan melalui virtual, kami mohon supaya semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya GBKP adalah gereja Tuhan, ada di tengah-tengah dunia ini, bukan secara kebetulan, tapi ada rencana indah Tuhan untuk GBKP. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk semua korban bencana, terkhusus di NTT. Tuhan berkati mereka semuanya, kuatkan hatinya, beri kesabaran dan ketabahan, dan Tuhan mencukupkan kembali apa yang mereka butuhkan dan memberikan kembali apa yang sudah hilang dari hidup mereka. Kuatkan semua keluarga-keluarga korban yang sudah meninggalkan dunia ini, sehingga setiap keluarga yang ditinggalkan boleh merasakan bahwa dalam situasi ini juga Tuhan ada bersama dengan mereka. Inilah harapan dan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang kita dengarkan hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.